Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, kita ada di session ke-13, yaitu Improving Leadership Skill. Bagaimana memperbaiki skill kepemimpinan, ya, dengan exercise in managing time, mengatur waktu, making work plans, ya, membuat rencana kerja, formulating task, memformulasikan tugas, untuk juga briefing dan debriefing, mengakses daripada teamwork, ya, kemudian etik, dan menjadi suri toladan pemimpin, dan sebagai inspiration atau inspiring the team, ya. Ini kita akan melakukan sebuah latihan-latihan dari hal tersebut. Baik, kita masuk pertama, latihan mengelola waktu, ya. Exercise the time, managing time. Jadi jika sesuatu hal ini tidak cukup menantang bagi Anda, maka itu tidak akan merubah Anda. Ini suatu prinsip, ya, daripada managing time, di mana mengontrol waktu itu kita pertama ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam mengontrol waktu. Kita mencoba untuk mengatur jadwal waktu dalam 5 hari kerja ini, Senin sampai dengan Jumat, dan yang pasti kita harus datang ke kantor lebih awal. Yang kedua, membuat agenda kerja yang dibagi dengan 4 minggu, ya, karena 4 minggu itu 1 bulan, dan dikaitkan dengan metode Edo Pipdera yang kita akan implementasikan dari cara mengelola kegiatan logistik dan transportasi arus barang yang efektif, yang pastinya pada setiap minggu atau hari Minggu dan setiap bulan harus kita persiapkan laporan mingguan dan laporan bulanan. Yang ketiga, membuat agenda pada hari libur Sabtu dan Minggu, dan meskipun demikian, ini agenda ini kita juga harus menikmati waktu libur kita agar bertambah pada hari kerja minggu berikutnya. Jadi agenda ini seperti jogging, ya, lari pagi gitu, ya, bersama keluarga, ya, atau pasangan kita. Yang keempat, setiap akhir bulan kita akan evaluasi efektivitas dari penggunaan waktu tersebut. Buat evaluasi berturut-turut selama kurun waktu 3 bulan, ya, setiap 3 bulan sekali, berdasarkan perencanaan di awal. Bagaimana kita melihat hasilnya dan seberapa disiplin diri kita ini dalam mengendalikan waktu. Dan kita itu bebas untuk menentukan jenis pekerjaan yang dianggap penting dan urgent yang harus dilakukan. Maka kita membagi 4 golongan pekerjaan, yaitu penting dan urgent, ya. Kemudian penting tapi tidak urgent. Yang kedua, kemudian yang ketiga, tidak penting tapi urgent, dan yang keempat, tidak penting dan tidak urgent, ya. Ini ada contoh time management matrixnya di sini. Lalu yang kedua, latihan membuat rencana kerja dan merumuskan tugas, ya. Jadi making work plan dan formulating task ini dijadikan satu, di mana kita membuat rencana kerja dalam 3 bulan ke depan yang lebih realistis dan menantang, lalu buat rencana tindakan atau action plan yang dilakukan sesuai rencana kerja dalam 3 bulan sedetail mungkin, lalu buat tabel khusus untuk memantau hasil dari rencana tersebut dalam 3 bulan ke depan berdasarkan ekspektasi dan realitas di lapangan. Dan kita membuat buku petunjuk untuk driver. Buku petunjuk untuk driver ada 4 di sini, yaitu buku petunjuk sebelum dan saat selesai tugas untuk para pekerja logistik dan driver transportasi arus barang. Kita buat sedetail mungkin. Yang kedua, kita buat buku petunjuk total preventive maintenance dan kebersihan. Yang ketiga, buku saku training driver sesuai dengan klasifikasi tingkatan driver. Yang keempat, buku rapor kinerja driver per drivernya. Lalu yang ketiga, kita latihan memberikan briefing dan debriefing. Jadi kita buat ringkasan dari briefing pada
Yang pertama pada tim kerja kita, kemudian pada driver, dan dalam satu halaman tentang rencana kerja dan apa yang harus mereka lakukan untuk rencana tersebut. Kemudian kita membuat ringkasan dari debriefing pada tim kerja dan driver kita dalam satu halaman juga tentang perbandingan antara rencana kerja di awal dengan aktualnya. Jadi kita bandingkan hasilnya ini ya, dan kita lengkapi dengan ringkasan debriefing dalam bentuk statistik, buat data dan statistik secara ilustratif saja. Lalu kita menyampaikan briefing dan debriefing ini sesuai dengan konsep yang dibuat pada tiap awal dan akhir bulan untuk 3 bulan ke depan. Ya, ini standar daripada briefing dan debriefing. Yang keempat, latihan membangun semangat tim. Jadi pertama kita buat agenda kerja. Jadi buat 5 agenda kerja yang relevan dengan pekerjaan saat ini untuk membangun semangat kerja yang baik, yaitu membangun semangat tim kerja dan semangat kerja driver. Yang berikutnya, praktekkan agenda kerja dan evaluasi. Jadi agenda kerja ini dipraktekkan, ya kita terapkan untuk membangun semangat tim selama periode 3 bulan ke depan. Dan evaluasi hasil-hasilnya setiap bulannya, evaluasi semangat tim kerja, evaluasi semangat kerja driver. Dan buat penyesuaian 5 agenda kerja. Kita membuat penyelesaian 5 agenda kerja tersebut di atas dalam membangun semangat tim kerja pada tiap bulannya selama 3 bulan berturut-turut. Penyesuaian agenda untuk meningkatkan semangat tim kerja dan penyusunan agenda untuk meningkatkan semangat kerja driver. Yang kelima, kita latihan membuat penilaian kinerja tim. Bagaimana menilai tim ini? Ada 2 jenis penilaian kinerja, yakni yang pertama penilaian kinerja efisiensi biaya dan produktivitas aset. Kita buat 5 jenis kriteria kinerja tim kerja dan driver terkait dengan efisiensi biaya dan produktivitas asetnya. Dan kita membagi 5 jenis kriteria kinerja tim kerja dan driver ini dalam 2 bagian besar, ya, yaitu kinerja tim dan kinerja pribadi. Lalu kita buat dalam bentuk tabel. Kemudian yang kedua, penilaian kedua adalah sopan santun kerja pleasant dan professional manners. Kita juga buat 5 jenis kriteria pleasant dan professional manners dari tim kerja kita dan driver kita. Kita bagi 5 kriteria pleasant dan professional manners dalam 2 bagian. Ya. Yang pertama, pleasant dan professional manners dalam internal perusahaan. Yang kedua, untuk eksternal perusahaan dan customer. Dan kita buat dalam tabel. Yang keenam adalah latihan mereorganisasi tim kerja. Nah, bagaimana mereorganisasi tim kerja? Dengan membuat tabel, jadwal, strategi, dan reorganisasi. Membuat tabel mengenai orang-orang dari tim kerja yang terdiri dari kekuatan dan keunggulan mereka, ya, yang mendukung pekerjaan mereka, kelemahan mereka yang tidak mendukung pekerjaan mereka. Jadi ada seperti strength dan weakness mereka itu dikumpulkan, ya, ini. Jadi di list. Lalu buat jadwal konsultasi untuk masing-masing dari mereka secara pribadi atau 4 mata mengenai tabel yang telah dibuat di atas. Buat secara konfidensial atau rahasia untuk kepentingan organisasi. Lalu sampaikan kekuatan dan keunggulan mereka, minta agar ia mempertahankannya. Sampaikan juga kelemahan dan mintalah disiplin dan berlatih untuk menghilangkan kelemahan itu. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah membuat strategi untuk mencapai rencana kerja yang dibuat di awal. Diperlukan orang-orang dengan kriteria khusus, ya, sampaikan kriteria itu khusus macam apa yang diperlukan untuk masing-masing pekerjaan. Sampaikan juga kemungkinan ada rotasi pekerjaan pada masing-masing dari mereka sesuai kemampuan dan keunggulan serta kelemahannya. Lalu buatlah reorganisasi di departemen yang sejalan dengan rencana kerja dan rencana kerja perusahaan dan sampaikan hal itu kepada atasan. Lalu yang ketujuh, latihan mendelegasikan tugas, yaitu kita buat 3 tugas pekerjaan yang dapat didelegasikan kepada tim kerja yang mengacu kepada 3 hal, yaitu 3 prinsip, yaitu prinsip pendelegasian bebas, prinsip pendelegasian kesatuan perintah, dan prinsip pendelegasian penuh.
Pendelegasian bebas itu nanti akan dibagi menjadi 3 tugas tadi, di list ke bawah, juga kesatuan perintah dan pendelegasian penuh. Lalu yang kedua, memberi pengarahan sebelum delegasi itu disampaikan secara tertulis dan lakukan delegasi secara bertahap dan awasi kontrol setiap minggu hasil-hasilnya dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Yang ke-8, latihan etika di tempat bekerja. Jadi kita sebaiknya bisa menjelaskan 15 etika kerja yang baik. Jadi mereka paling tidak harus mengetahui 15 etika ini, yaitu bagaimana bertutur sapa, bagaimana etika selama jam bekerja, ucapan salam, penggunaan handphone, bertelepon, ya, bagaimana menerima telepon dan menelpon. Lalu yang ke-6, surat menyurat dan email, ya, mengirim surat menyurat, berpakaian di meja kerja, bergaul di tempat kerja, berbicara dengan atasan, ya. 11 loyalitas, ke-12 di ruang meeting bagaimana, 13 makan bersama atasan dan tamu perusahaan, 14 kunjungan ke kantor cabang perusahaan, dan 15 bagaimana menjaga nama baik perusahaan. Lalu yang berikutnya adalah kita mempraktekkan etika kerja tersebut, meminta mempraktekkan etika kerja tersebut dalam kurun waktu 3 bulan ke depan, dan evaluasi kemajuan dan hasil-hasilnya pada setiap bulannya. Yang ke-9, latihan pemimpin melalui contoh. Ya. Buat 8 konsep pemimpin melalui contoh, ya. Konsep pertama sampai 8 dibuat. Nah, kemudian praktekkan dan terapkan 8 konsep tersebut di atas dalam kurun waktu 3 bulan ke depan, dan evaluasi efektivitas kerja tim yang terjadi pada setiap bulan. Dan ini mungkin yang terakhir, ya, latihan memberi inspirasi dengan membuat ide, buat 7 ide bagaimana dapat menginspirasi tim kerja, praktekkan dan terapkan ide, bagaimana kita praktekkan dan terapkan ide tersebut dalam kurun waktu 3 bulan ke depan, dan evaluasi efektivitasnya terhadap tim kerja pada setiap bulannya. Jadi, di mana kita sebaiknya harus merubah perilaku kita atau perilaku karyawan ini untuk kehidupan yang lebih baik, ya. Ini kalau bisa kita ubah juga termasuk diri kita sendiri. Nah, rasa demikian untuk sesi ke-13 ini, dan ini juga mungkin sekaligus sesi ke-14. Jadi kita ketemu pada pertemuan review minggu depan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.